Oke, hello guys, kembali lagi bersama gue Ridwan. Video kali ini gue mau ngantuin teman gue yang baru dapat visa ya guys ya, udah baru nyampe sini ya guys ya. Dan dia belum daftar rumahnya gimana, belum daftar rumah. Akhirnya gue harus ngantuin dia. Kita langsung aja jemput dia gitu kan, nggak terlalu jauh, cukup sekitar 5 menitan, nggak nyampe 5 menit kalau naik mobil ya guys ya. Sekitar 3 menitan dari sini. Nah, kita jemput, kemudian kita anterin ke City Hall ya guys ya. Kita langsung aja jemput, let's go, check it out. Baik, ini dia kita berangkat ke daerah rumahnya. Gue menggunakan mobil ya guys ya. Oh lupa, mobil perusahaan ya, untuk nyampe di sana. Dan jangan lupa pakai seat belt ya guys ya, seat belt ya supaya aman. Nah, perjalanan menuju ke tempat share house ya guys ya, tempat teman gua nginap di share house, isinya 3 orang ya guys ya, itu dari perusahaan juga. Nah ini dia, kita langsung aja telepon anaknya ya. Kita langsung telepon untuk halo, gua dari depan nih, keluar cepetan. Nah, belum ada. Ayo cepetan. Katanya belum ada, cuman gua udah nyampe sih. Kita nyampe. Nah, udah nyampe kan. Jadi ini kita belok ke sini dulu, belok kiri ya, untuk parkir di sini aja. Nah, setelah itu baru mundur gitu. Nah, ini mundur ya guys ya jalannya. Nah, set up. Oke. Nah kita ditunggu di sini aja ya. Untuk teman gua nanti dia keluar, enggak belakang sih, di belakang itu. Sini nih, di belakang mobil rumahnya. Haus, karena minum dulu ya supaya nggak haus. Oke baik, ini dia temen Oe yang mukanya kayak apa gua. Aduh, gimana ya, seneng nggak dapat visa nih? Alhamdulillah. Soalnya dapat apa, kerja di Jepang itu gimana ya? Orang dalam. Contohnya orang dalam kayak gimana ini? Aduh, gua nggak paham ini. Aduh, yang nontonnya nggak paham ini. Jelasin dong, kayak gimana ini ceritanya? Lu kok bisa? Ya bisa aja, tergantung caranya. Ada cara cepat, ada cara mudah. Gitu. Cara mudah, cara cepat sama ya. Cara susah, cara susah ya harus mungkin ikut LPK, harus lihat kayak company yang rekrut itu kan ribet gitu, karena orang yang belum tahu pasti akan bingung. Tapi kalau kayak orang kayak mau cara cepat ya harus punya teman yang udah kerja dan punya jabatan. Nah, itu lebih gampang sih, karena bisa ngajak kita orang kerja juga gitu. Ya itu cerita aja kayak gimana lu, kalau lu gimana tuh, gimana? Oh jadi dulu kan punya temen tuh, temen kuliah, kebetulan dia ada program ke Jepang, sekolah, kuliah, terus dia dapat kerja, terus udah punya jabatan, terus dia kebetulan ini di hotel, terus dia buka lowongan, terus dia ngajak mau atau enggak. Nah, di situ dia ngajak dengan syarat-syarat tertentu apa? Jelasin aja, nggak apa-apa. Ya tertentu itu maksudnya kan visa kerja banyak, visa Jepang tuh, visa kerja Jepang tuh banyak. Ada Tokyo Gino, ada engineering visa. Nah, kalau yang punya S1 apapun itu bisa apply visa engineer. Kebetulan itu nggak pakai syarat sertifikasi bahasa Jepang, tapi lebih bagusnya sih bisa bahasa Jepang untuk sehari-hari, untuk survive juga. Itu lebih bagus. Tuh.
Lu apply-nya pakai bahasa apa tuh? Bahasa Inggris sih. Oh gitu. Kalau apply-nya sih bahasa Inggris. Oh jadi intinya lu apa namanya datang ke Jepang itu by invitation dari Nah, temen lu betul, gitu ya? Oh invitation. iya. Berarti lu mesti itu dong ngasih apa sesuatu gitu ke temen lu. Alhamdulillah, saya selalu mendoakan. Oh, mendoakan doang. Baik. Mendoakan doang nggak cukup sebenarnya. Doa itulah yang mengantarkan pada Astagfirullahaladzim. kebaikan. Ya ada juga Iya. buah tangan gitu. Betul. Ya, aduh. Tuh. Udah nih, misalkan, udah kan lu apa udah di itu. Nah, kesininya gimana tuh? Kesininya, Kesininya kan pakai itu dulu apa namanya? Disuruh apa dulu tuh? Kemarin itu suruh apa ya? datang ke sini. Ya suruh datang aja. Datang. Pakai visa apa tuh? Sebenarnya itu gimana ya? Oh. Disebut boleh atau nggak boleh sih sebenarnya. Kan kalau kalian pun bisa coba deh pakai visa turis. Itu buat cari-cari kerja di sini. Jadi kalian tuh yang nyari kerja langsung sini, kalau ada company yang buka lowongan itu pasti kalau memang keterima pasti bisa diproses untuk visa kerjanya. Kebetulan kemarin juga sih sistemnya kayak gitu. Jadi kita pakai visa visitor dulu 90 hari, sekalian kalian cari kayak tempat main, terus kayak apa sih kayak main aja di Jepang sekalian nyari kerja itu bisa sih. Tuh. Cuman kan kalau nggak ada temen itu susah ya. Nah, Nggak ada itu yang mau balik ambil. lagi ke orang dalam. Balik lagi. Di mana-mana sih orang dalam itu nomor satu sih. Iya. Kayaknya sekarang tuh kayak gitu. Iyalah, di orang pejabat aja, presiden aja orang dalam kok. Itulah Gimana ini? Orang dalam intinya ya. orang dalam tuh. Berarti lu kesini tuh apa diajakin temen lu, kemudian temen lu itu bilang pakai visa turis dulu gitu ya. Betul. Udah nyampe sini, udah itu di applyin visa kerja gitu ya. Betul. Udah itu dapat ya guys ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat. Pas mau itu ya mepet itu ya apa namanya? Pas mepet Habis. mau habis. Mau habis dapat visanya, langsung ya kan, bisa alhamdulillah bisa diambil langsung ya. dapet. Tuh. Cuman lu pengen balik dulu gitu ya. Kebetulan kan memang udah booking Rencana ya? tiket pulang, jadi ya sayang juga sih. Sekalian pulang aja. Sekarang pulang gitu kan. Oke. Berarti lu balik, udah itu apa namanya? Balik lagi ke Jepang gitu ya. Terus bisa dapat visa kerja, terus di Jakarta baru berangkat lagi. Sebenarnya bisa kan apply di sini juga bisa sebenarnya. Cuman karena kebetulan sudah ada tiket pulang ya udah pulang dulu. Terus di Jakarta sama aja sih. Iya. Lu nggak bisa bahasa Jepang sama sekali kan ya? Sama sekali toh. Iya. Ya, paling ya basic itu pun basic yang mungkin orang-orang juga tahu lah kayak Iya. greeting aja. Modal lu apa nih ke sini tuh? Modal apa tuh nih? Ya modalnya apa aja gitu ya. Oh, modalnya Duit apa ke kalau duit sih pasti jimat gitu kan. untuk tiket dan biaya hidup pasti harus ada. Berapa tuh? Ya tergantung orang ya. Iya, kalau lu berapa? Kan Kalau- kontennya lu. Oh, kalau kayak tiket itu tergantung maskapai. Itu kalau mau ambil murah ya ambil yang transit, tapi kalau mau yang agak lumayan mahal itu ya direct bisa pakai Garuda kisaran 7 juta misalkan. Itu sekali flight. Terus kalau untuk biaya hidup ya untuk sebulan kalau irit-irit ya 5 juta mungkin cukup, mungkin tiap orang kan beda-beda. Iya. Tuh. Kalau lu pakai apa bisa apa namanya penambangan apa? Pesawat apa? Kalau pas kunjungan visitor itu datang naik Garuda, itu dapat berapa ya? 7 juta lebih dah. Direct. Oh datang itu ya? Betul, pas direct 7 juta ya? pas visitor. Terus pas kemarin pulang lagi itu ada Vietjet itu lebih murah. Cuma Perasaan kemarin lu ngomong katanya nggak beli tiket pulang, itu gimana ceritanya itu? nggak beli Pas di tiket. bandara tuh. Sebenarnya kan kita juga nggak tahu, nggak ada pengalaman buat kayak apply visa kayak gitu kan. Karena pas apply visa pun di persyaratannya itu cuman kayak tiket pergi, tiket pulang itu cuman kayak booking tanpa membayar gitu kan. Kebetulan pas berangkat itu mungkin bisa gitu pakai visa pakai tiket pesawat yang kita cuman booking screenshot. Oh itu bisa, tapi ternyata itu nggak bisa, nggak boleh. Karena kalau kalian visitor itu harus ada kayak bukti kalian tuh udah ada tiket pulang. Beli, udah. Ya harus beli, harus confirm nih. Berarti tiket nanti di
tiket counternya itu akan nanyain ada tiket pulang. Nah di situ nanti dia akan cek penerbangannya itu betul kalian sudah confirm beli atau cuman kayak screenshot booking doang. betul. Kalau kalian mungkin visa kerja itu nggak akan ditanyain karena kan itu udah confirm kalian akan kerja ya. garantinya udah ada. Tapi kalau visitor itu kemungkinan mereka akan kayak takut Kabur. kalian kabur atau jadi imigran gelap kayak gitu sih. Itu Banyak pengalaman pertamanya kayak gitu. Jadi harus bener-bener apa ya, harus cek bener betul kayak tiket, kayak penginapan. Mungkin kalau untuk visitor itu harus jelas dia nginep di mana, pasti akan ditanyain. Iya, lu pas kesini gimana tuh? Pakai apa namanya, apply visa Kebetulan visit kan pakai visanya 3 bulan. visitnya visit temen ya. Jadi kalian harus dapat yang namanya si invitation letter, yaitu teman kalian, misalkan kalian punya teman yang kerja atau tinggal di sana, kalian tinggal minta aja untuk invitation letternya. Itu udah ada formatnya dari kedutaan. Terus ada guarantee letter itu kalau kalian kayak untuk selama tinggal di sana itu dijamin dari biayanya itu oleh teman kalian. Tapi kalau enggak, kalian bisa pakai rekening koran selama 3 bulan. Dan itu nominalnya sih nggak disebutin, cuman estimasi itu 1 juta 1 hari. Kalau kalian 3 bulan berarti sekitar berapa tuh? 90 juta lah. Itu kalau amannya. Itu tergantung sih, tapi di situ nggak disebutin syarat berapa jutanya. Terus kemudian ada kalau lu berapa? Kebetulan digaranti, jadi nggak perlu ada uang kayak gitu. Terus ada resident card si teman kalian harus dicantumin di attachmentnya. Itu apply visa visit ya? Iya, itu visa 3 bulan ya? apply ya 90 hari 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan itu harus pakai COE ya. COE itu sih. Kalau visa kerja kemarin yang harus kalian dapetin pertama mungkin itu harus dapat COE. Nah COE-nya itu kan nanti akan diurus sama company yang nerima kalian. Itu persyaratannya pun mulai dari ijazah itu harus ditranslate ya kan, terus pasti paspor, foto, CV dan lain-lain kayak gitu. Setelah dapat ya kalian bisa apply visa nya itu di negara asal kalian. Berarti bisa apa namanya kunjungan ya, bisa kunjungan itu. Kunjungan ya lebih apa? Ya, nggak ribet ya? Nggak ribet sih, asal dokumennya ada dan jelas sih nggak ribet. Lu udah dapat berapa bulan? Minggu? Itu visa visit kunjungan. Visa kunjungan untuk 3 bulan. Untuk 3 bulan prosesnya itu cuman 5 hari kerja. 5 hari kerja, lu dapat langsung. Betul. Jadi kalian apply misalkan di hari Senin, itu akan dapat lagi di hari Senin depan bisa diambil. Lu di mana tuh ngurusnya tuh? Itu di kebetulan ada perwakilan dari kedutaan, karena kalian nggak bisa apply di kedutaan Jepangnya langsung. Yang di Tamri itu nggak bisa, jadi harus kalian lewat agent. Agentnya itu ada di Kuningan City di lantai 2. Untuk Jepang itu di lantai 2. Gitu. Berarti lu ke agen ya? Bayar berapa tuh? Kalau dari totalnya sih 560-an ya. Jadi kayak 300-nya itu untuk visanya, 200-nya itu untuk service fee dari si agennya itu. Gampang berarti ya? Gampang sebenarnya, cuman kalian harus buat appointment dulu, janji, karena datang langsung bisa, cuman nanti ada kena biaya tersendiri gitu. Kalau kalian appointment dulu itu kalian bisa online di webnya, bisa pilih jamnya sama harinya bisa dipilih. Reservasi ya? Betul, reservasi dulu, karena kalau kalian datang langsung itu nggak bisa. Kalaupun bisa itu harus kayak bayar sih. Kayak bayar gitu. Bayar berapa kalau tahu? Kurang tahu sih, kayaknya sih lumayan juga sih, di atas mungkin 1 jutaan kali ya. Sama kayak bikin paspor cepet kan 1 juta. 1 juta bikin paspor? Iya, kalau kayak langsung jadi itu 1 juta iya. Nggak salah deh kalau paspor iya. ya. Di sini 1.200.000 bedanya. Katanya 200.000 kalau itu bisa jadi 10 tahun kan? Ya 10 tahun. Sekarang ganti lagi 5 tahun. Tuh, nah sekarang tuh kayaknya udah diharuskan pakai elektronik sih, elektronik paspor ya. Iya, semuanya elektronik. Karena di luar negeri lo perpanjang nggak bisa elektronik. Karena sekarang imigrasi itu udah pakai scan gitu. Ya, beberapa sih kayak gate-nya itu udah pakai tinggal scan aja paspor, udah nggak perlu kayak kita screening. Mana coba lihat itu apa Jawa Kadonya, resident cardnya, lu bawa? Bawa. Itu apa namanya?
Lu pas dapat resident card itu kayak gimana? Resident card itu kan sebelumnya juga searching dulu kan. Nih, Nah kalau kayak gini resident card. kalau resident card itu kita dapetin nggak ada itunya, nggak ada apa namanya? belum ada alamat. Belum ada Jelas alamat, sih. makanya kita hari ini ganti Daftar. alamat. Nah, alamatnya di belakang sini nih dia. Soalnya kan di sini udah nggak bisa ditulis kan, akhirnya belakangnya nanti ditulis tuh. Nah kalau dapetin untuk pertama kali itu di bandara yang pas kalian mau masuk di Jepang itu ada beberapa bandara sih, Narita, Haneda sama di Osaka kalau nggak salah, apa satu lagi ada 5 bandara yang bisa Iya, kalian Nagoya. pokoknya pas Hokkaido. kalian masuk nanti kalau di visa kalian ada di situ biasanya yang dapat kini itu yang lebih dari 3 bulan yang udah dapat CEO itu Pak, pasti dapat pas pertama kali datang itu pasti dapat resident card. Berarti itu kayak KTP ya. KTP di Jepang selama kalian tinggal itu Iya. akan dapat kayak gitu sih. Itu otomatis kalian dapat di imigrasi nanti dia kasih. Paling kalian ditanya cuma COE-nya aja sih. COE. Nggak boleh. Nggak boleh salah. COE. COE itu penting Iya. sekali. Dapatnya dari mana tuh? Dari imigrasi sini kayaknya, imigrasi Jepang ya. Iya. Pokoknya dari pemerintahan Jepangnya sendiri di sini. Jadi ngurusnya di sini nggak bisa kalian ngurus di kedutaan Jepang di Indonesia itu nggak bisa. Lu dapatnya dari mana? Dari perusahaan Oh, yang perusahaan. ngurus. Kalau kalian kerja pasti akan diurus dan akan dapat gitu. Kalau kalian mungkin kayak kunjungan keluarga yang lebih dari 3 bulan itu pun akan diurus mungkin, tapi di sama orang yang tinggal di sini kayak garantinya itu si garantornya itu akan ngurus untuk dapat COE-nya gitu. Kalau kerja itu enak sih, kalian bakal diurusin. Iya, soalnya kan bayar Iya, itu betul. ke lawyer, ke pengacara kan. Kalau nggak bayar ya nggak bakalan diurusin. Itu berarti apa enak ya? Ada orang dalam ya? Betul, dimana-mana pun itu enak ada orang dalam, Iya. punya link yang kuat itu pasti mudah, hidup akan mudah. Gitu. Enak lah pokoknya. Kebetulan ini salah jalan. Kayak Gmap sih. Nggak, harusnya lulus lagi Itu tutupnya jam berapa sih? jam 3, Lah, bentar lagi dong. jam 4 cuy. Office hour. Enggak, jam 4. Semoga nggak ngantri lah. Enggak, ngantri kok. Sepi kok. Ngisi-ngisi form. Iyalah, pasti. Nggak bisa dong tulisannya. Apa kau manja aja. Romanci. Gak usah dibikin susah lah hidup ini. Sama itu kayak di bandara gitu tulis itu. Amat. Bukan alamat sih, kayak apa sih namanya? Declare. Oh. Nah, declare kan ada barcode. Kemarin tuh dikasih dia apa ya kayak mau milih kan ada barcode apa, tapi ada orang ngasih kayak udah ini this is more easy for you. Print card print kayak card. print card Supaya itu gampang, itu cuma Iya, dicoret-coret mungkin doang. biar nggak ngantri banyak kali di Iya. pas declare gate-nya itu. Ya ada itunya ya, Mm-mm. yang jaganya di situ ya. Tapi kemarin juga kayak pas pertama kali datang itu nggak kayak apa ya, nggak pas mau masuk imigrasi itu kita nggak ada scan kayak scan paspor. Kemarin tuh ada, jadi sebelah kalau di Haneda itu di sebelah kanan itu ada kayak orang yang jaga, terus ada mesin kayak scan gitu. Nggak tahu buat apa. Itu apa buat paspor yang di sana buat orang Jepang kan? Yang ada mesinnya sih masuk bukan, gitu kan. bukan orang Jepang, justru itu kayak orang asing. Kalau orang Jepang itu ada sebelah kiri kalau nggak salah. Yang punya resident card yang orang Jepang itu ada sebelah kiri. Nah di kanan ini itu kayak setiap orang yang mau masuk ke imigrasi itu deh kayak ada scan gitu. Ada orang yang jaga. Kalau sebelumnya pas visitor itu nggak ada sih, belum ada. Ya, cuman langsung ke imigrasi udah sih. Biasanya di imigrasi di Indonesia juga ada kan? Pas mau masuk. Nah itu gate. Dicek Kalau itu gate. imigrasi gate aja. Tapi kalau ini kan dia 2 kali jatuhnya. Enggak lah, sekali itu. Kalau di kemarin tuh kayak 2 kali. Perasaan mungkin. Tapi kayak 2 kali dah. Enggak ada 2 kali, 1 kali itu. Nggak tahu deh kayak gitu. Biasanya 1 kali doang udah Ya itu mungkin itu langsung. baru kali ya, atau nggak tahu deh. Di yang di orang asing itu gate kayak gitunya. Cuman itu bukan berupa gate sih, kayak mesin fotokopi gitu sih.
scan. Baik, kita udah sampai di City Hall. Kita langsung naik aja. City Hall-nya ada di Aeon Mall sebenarnya. Di dalamnya. Kita langsung masuk aja ke Aeon ya. Tuh lihat ya, Aeon Mall. Aeon Town, lihat tuh. Kucing. Ini ada restoran halal juga tuh, Pakistan biasanya. Food court, langsung masuk ke food courtnya. Iya sengaja, ini kan buat itu, buat apa namanya, ski, buat snowboard ini. Cuman gak kelihatan kan? Ini snowboard ini. Oh, ada Christmas tree. Apa botol itu aqua, botol. Iya. Tuh ada begini-beginian. Nah, kita langsung aja naik ke atas. Oh, ada kendo juga tuh ya. Tadi kendo. Nah, ini dia nih City Hall. Oke, kita langsung aja. Tuh City Hall, kita langsung aja. Ini. Oke guys, kita udah nyampe di apa namanya City Hall-nya. Itu apa namanya, kabupaten, bukan kabupaten, apa sih namanya, kelurahan, kecamatan ya guys ya. Ini ada cewek cantik tuh. Wih, ada cewek cantik nih. Di kelurahan di sini. Ya, ini tempat bikin apa namanya, kependudukan gitu, tinggal kayak gitu. Nah, kita udah daftar ya. Kita disuruh tunggu. Nah, daftarnya gampang, tinggal tulis nama, alamat, kapan baru nyampe nya. Kalau dia kan baru nyampe nya kan gitu, mesti apa namanya, didaftarin semuanya kayak gitu. Baik, ini apa tadi dipanggil, udah itu bikin lagi, tinggal ditunggu. Nah, nanti dibayar di sana. Kita butuh Juminho-nya. Juminho itu apa namanya, sertifikat bahwa kita tinggal di sini gitu. Itu buat itu sih, asuransi, bikin asuransi dan lain sebagainya sih. Kalau apply apa namanya, renew visa, perpanjang visa itu tambahin lagi gitu. Nah, kita tunggu ini 627 itu masih 715. Acak sih sebenarnya. Ya tunggu aja, nggak lama kok, nggak nyampe setengah jam juga nyampe, nggak selesai sih. Baik guys, gue udah nyampe rumah dan itu aja sih caranya ya guys ya, untuk ganti rumah dan cara ke Jepang dengan gampang ya guys ya, tanpa bahasa Jepang gitu ya guys ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dan terima kasih. Thank you very much for watching. See you in the next video. Bye bye.